duduk, saya minum dengan duduk, saya minum dengan tangan kanan, saya minum dengan doa. Itu dengan saya mengikuti Rasulullah, ya Allah. Nah, itu sesungguhnya Allah nurunkan kayak cahaya. Nih, hambanya Allah, umatnya Rasulullah, dia ngikutin Rasulullah. Kasih tuh cahaya. Jadi gampang malaikat buat nyatet. Oh, dia ternyata ikut Rasulullah nih. Catat tuh pahala yang banyak. Oh, ini hambanya yang nanti dikasih poin atau ketika di padang mahsyar nih dapat notis nih, dia dapat 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 kartu misalkan kartu putih atau biat buat tanda. Dia selama di dunia dia ngikutin teladannya Rasulullah. Enak kok kalau misalnya kita ngikutin Rasulullah karena apa? Sudah terbukti jelas bahwasanya Rasulullah dicintai oleh semuanya, bukan hanya makhluk umat Islam, tapi semua makhluk. Bahkan saya di UGM, saya teman-temannya banyak yang non Muslim, ya kan? Karena UGM kan memang kampus yang banyak non Muslimnya juga. Tapi mereka tuh bahkan senang sama Rasulullah gitu loh. Cuma saya dalam hati, ya Allah, moga aja deh dia senang sama Rasulullah, ya Allah kasih dia hidayah. Biar apa? Dia masuk Islam, dia iman gitu kan. Itu udah tanda-tanda gitu bahwasanya Rasulullah aja sejak zaman dahulu sama orang Yahudi, sama orang Nasrani nggak pernah musuhin, nggak pernah lo masuk Islam lo kalau nggak lo kafir, nggak pernah, ya kan? Tapi itu benar-benar dengan hati. Dikisahkan bahwasanya mungkin kalian pernah dengar ya, karena kalian kan masya Allah ya, mahasantri santri yang luar biasa pasti udah tahu sih. Sebenarnya saya itu remahan rempeyek di sini ya, kayak aduh ngomong sama orang pinter-pinter, tapi ya kita bareng-bareng buat belajar lah ya. Bahwasanya waktu itu kan ada orang tua, nenek-nenek tua gitu kan sedang membawa kayu bakar gitu kan. Udah tua renta tuh. Dia umur berapa ya? 60-an mungkin lah ya. Rasulullah waktu itu ya masih muda, terus habis itu ngelihat ada nenek-nenek tua kok kayak apa sih namanya? Kayak kesusahan gitu loh buat bawa kayu bakar. Bayangin deh, udah mbah-mbah kayak gitu, nenek-nenek kok ya masih membawa kayu bakar di hutan gitu kan atau di jalanan. Habis itu Rasulullah langsung tuh akhlaknya keluar. Bahwasanya langsung membantu nenek itu untuk membawakan kayu bakar. Langsung nenek bilang, ya Allah, pemuda yang udah gantengnya Masya Allah, habis itu akhlaknya gitu kan. Jangan sampai deh kamu orang-orang baik kayak gini, kamu ketemu sama yang namanya Muhammad. Dia tuh orang di Mekah itu sampai bener-bener dia tuh pembohong, masa dia ngaku Rasul, dia tuh pengkhianat, dia pendosa hebat segala macam gini. Dia ngomong apa jelek-jelekin Rasulullah di depannya. Tapi Rasulullah bener diem aja gitu, nggak lu nggak tahu siapa gue gitu, enggak gitu kan. Kalau kita kan kayak gue Rasul, lo kata-katain gue lemparin ini apa namanya, lemparin kayu bakar. Kalau kita mungkin sebagai manusia biasa ya yang nggak sempurna gitu kan, masih ada hilap-hilapnya dikit, kita pasti kayak gitu. Tapi Rasulullah enggak, bener-bener dia diem aja. Itu sakit hati banget loh kalau kita dikatain kayak gitu. Misalkan Mbak Faiza lagi bantuin orang, habis itu, lu jangan berteman sama Faiza, Faiza tuh, dia tuh pelakor, dia tuh ini, auzubillah kan, langsung, lu ngata-ngatain gue lu, gitu kan, nggak mungkin, kita akan kayak sabar banget, ya Allah, gue bukan Rasul, gue nggak mungkin ngedekatin, auzubillah banget, Rasulullah nggak, Rasulullah benar-benar, apa namanya, beliau itu diam aja sambil bawain sambil tersenyum gitu kan, sambil dengerin nenek itu. Nenek kan paling senang kalau misalkan kayak seolah didengerin namanya nenek-nenek gitu kan. Kalian kalau nanti udah punya nenek, dengerin aja kalau dicerita ya kan. Namanya nenek itu senang kalau misalkan dicerita didengerin sama cucunya gitu. Rasulullah dengarkan sampai selesai di depan rumahnya. Sampai selesai di depan rumahnya, ditaruhlah itu apa namanya kayu bakarnya. Langsung, by the way pemuda, kita udah ngobrol banyak, udah jauh banget dari hutan sampai rumah saya, kamu udah membantu kamu, ya Allah, orang-orang yang baik, kamu terpuji akhlaknya, Masya Allah, jangan sampai lo deket sama Muhammad, udah kayak gitu, by the way namanya siapa, Tong, gitu, namanya siapa, kok tadi belum kenalan, gitu, langsung Rasulullah bilang, saya Muhammad ibnu Abdillah, saya Muhammad yang engkau ceritakan sejak tadi, langsung, nenek tahu kan shocknya gimana, langsung, ya Allah, gitu, langsung beliau tanpa Rasulullah bilang kamu masuk Islam, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa annaka nabiyullah, langsung masuk Islam. Kemudian tahu juga bagaimana beliau dengan orang Yahudi, itu tadi Nasrani, yang orang Yahudi bahwasanya dia tunanetra, terus habis itu agamanya Yahudi, beliau itu udah nggak punya apa-apa, dia cuma bisa di depan depan rumahnya. Rasulullah tahu, langsung Rasul tuh setiap pagi itu adalah datang ke rumahnya, ngasih makan, ngasih bubur ke sana. Tahu orang eh, tunanetra itu, orang tua yang tunanetra itu tuh bener-bener kan nggak bisa lihat dia tunanetra ya.
itu ompong. Nah, karena tahu orang itu ompong, Rasulullah kalau ngasih makan kepada orang itu ya kayak lembutin dulu dikasih kayak gitu kan. Setiap hari. Habis itu orang tua tuh ngomong terus, cerita gitu. Itu nggak bentar, tapi lama bertahun-tahun itu cerita bahwasanya kamu jangan deh, kamu orang baik, jangan sampai kamu bertemu dengan namanya Muhammad. Dia ngaku nabi, dia ngaku ini sama kayak orang tua tadi, bahwasanya jelek-jelekin, dia pengkhianat lah, dia pendosa, dia itu orang kafir, dia segala macam kayak gitu. Terus setelah itu Rasulullah nggak yang marah, tapi tetap senyum, masih tetap nyuapin. Nah kalau kita udah disogokin itu sendoknya gitu kan. Tapi kalau maksud Rasulullah bukan, ya emang beda makom sama kita ya kan. Jadi Rasulullah tetap nyuapin karena tahu gak bisa untuk ngunyah, dilembutin dulu, abis itu dimasukin lagi, saya didengerin kakek itu cerita. Lama gitu sampai Rasulullah itu wafat. Kan sosok Sayyidina Abu Bakar itu kan meneladani Rasulullah. Nah, akhirnya ketika meninggal, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya aku setiap pagi nyuapin orang tunanetra di alamat sini gitu kan. Tolong gantiin aku kalau ketika saya mau wafat gitu. Setelah itu ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar langsung ke rumah itu, terus habis itu nyuapin seperti biasa rutinitasnya Rasulullah. Itu langsung, ini kok beda ya? Kamu siapa? Kok beda cara nyuapinnya gitu? Kamu tunanetra, kok kamu bisa bedain bedain siapa nyuapin kamu selama ini gitu kan? Kan agak mencurigakan. Langsung si tunanetra bilang bahwasanya beda. Orang yang selama ini nyuapin saya itu tahu kalau gigi saya tuh ompong. Jadinya dialusin dulu. Setelah dialusin pelan-pelan baru dimasukin. Lah ini tuh tidak gitu kan. Langsung kayak udah si bubur langsung kasih aja gitu. Kemana orang ini? Selama ini? Saya belum sempat kenalan kayak gitu. Langsung Sayyidina Abu Bakar bilang kalau bahasanya selama ini orang yang menyuapi Anda itu adalah orang yang sering Anda ceritakan, Anda sering jelek-jelekan. Itu adalah Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Setelah itu langsung kaget kan, kakek tadi langsung masuk Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi value-nya di sini tuh apa yang kita dapat juga yang kita teladani, orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang non-Muslim, orang Hindu Katolik itu tidak melihat agamanya kita. Dalam artian tidak melihat Al-Quran, nggak melihat lo Islam atau apapun. Tapi yang dilihat adalah akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dia kepada kita, bagaimana akhlaknya dia kepada manusia, akhlaknya kepada semuanya. Setelah itu baru dilihat, oh itu orang Islam. Jadi nggak yang banyak ngomong doang gitu. Lu kalau misalkan lu nggak Islam, lu nggak masuk surga lu gini. Itu bukan yang banyak ngomongnya, tapi benar-benar talkless dumor, banyak ngelakuin akhlaknya. Kita yang dilihat akhlaknya. Jadi ya PR kita bahwasanya kita harus mempunyai attitude yang bagus. Kita udah punya teladan gak enak gitu kan. Bagaimana Rasulullah berperangai, bagaimana Rasulullah punya akhlak yang bagus. Kita bisa mengikutinya. Dengan cara gimana? Ada bukunya, kita udah digampangin. Sirah Nabawiyah. Ada kajian-kajian, kita ngikut kajian tentang Rasulullah. Ada namanya riba, ada burdah, ada berjanji, simtud durar, dia ulami. Kita bisa melihat semuanya. Itu bagaimana perangai yang digambarkan. Nggak kata bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga ada. Bahkan kalau orang Madura, bisa diterjemahkan dalam bahasa Madura gitu loh. Gitu, jadi mereka tuh nggak ngelihat, teman-temanku juga nggak ngelihat lo agamanya bodo amat lo agamanya apa, cuma ngelihat gimana kamu tuh perangainya, kamu tuh akhlaknya kepada orang non muslim, akhlaknya kamu dengan orang sama muslim, atau akhlaknya kamu kepada orang-orang yang beda sama kamu. Ya Allah, kita yang perbedaan gitu loh, kayak gitu. Jadi setelah dia tahu akhlaknya, masya Allah, ternyata itu Islam. Siapa tahu dengan akhlaknya kita orang bisa pengen kayak kita, akhirnya dia masuk Islam. Who knows, ya kan? Hidayah itu kan datang dari Allah. Yang penting kita doain sama kita nunjukin apa yang Rasulullah selama ini lakuin. Itu lebih berat cobaannya. Nah, kita kan selama kita di dunia sebagai umatnya Rasulullah dan kita belum pernah ketemu sama Rasulullah, apa yang kita lakuin selain kita melanjutkan estafet apa yang Rasulullah perjuangkan. Gitu. Apalagi kita udah nggak pusing-pusing buat perang gitu loh. Udah nggak pusing-pusing bikin bambu runcing, bikin nuklir, kita ngebom siapa, nggak usah gitu. Bagaimana kita itu menunjukkan akhlak kita aja. Apa yang Rasulullah
apa yang Rasulullah lakuin gitu loh, bagaimana kita meneladaninya. Jadi gitu, meneladani, habis setelah meneladani, walaupun paksaan nggak apa-apa, pertamanya kan ya siapa tahu namanya hidayah datang dari mana, paksaan dulu. Bahkan kalau misalnya kita mau lihat Nabi, kalau bisa nangis, sebenarnya kalau bisa nangis. Setelah kalau bisa nangis, dipaksain dulu nggak apa-apa, pura-pura dulu nangis nggak apa-apa. Aduh, pakai berambang deh, ditetesin air apa namanya ini nggak apa-apa, nangis dulu. Lama-lama dari hati nangis. Jadi kita benar-benar latihan dulu, dicoba dulu gitu. Semuanya makanya kalau misalkan meneladani itu nggak yang harus kita harus baik dulu atau kita mau mencintai orang harus baik dulu, tapi kita mencoba untuk tahu dulu. Kita mencari tahu dulu itu gimana, apa yang kita bisa lakuin, kita lakuin dengan niat. Jangan lupa innamal a'malu binniyat ya. Niat itu penting banget nih. Kalau misalkan kita ngapa-ngapain nggak pakai niat, aduh, poinnya 0, nggak dapet poin plus sama Allah. Kita niat dulu, ya Allah saya niat untuk meneladani Rasulullah bukan karena hamba ya Allah. Setelah kayak gitu, setelah kita meneladani Rasulullah, walaupun dengan paksaan, insya Allah Allah akan kasih lunaknya hati untuk kita, dapat deh kebahagiaan dalam hati. Bahagia kan nggak dari kulit, nggak dari rupa, nggak dari apapun, tapi kan dari hati lah ya. Setelah dari hati, cinta tumbuh. Nah, kalau udah cinta tumbuh, kita mau ngapa-ngapain, sukarela, nggak usah dipaksain. Ada yang kurang, langsung, aduh apa ya yang tadi kurang? Oh, belum sholawatan nih. Oh, belum 1000 kali nih. Nah, gitu. Gitu Mbak Faiza. Jadi, apa saya lanjut lagi? Atau Mbak Faiza mau melontarkan pertanyaan lagi? Kita jadi kayak ngobrol aja ya, jadi sebenarnya ngobrol gitu, asik-asikan aja, nggak usah kayak sepaneng. Oh iya, yang tadi tuh, apa bedanya meneladani dan mencintai? Itu kan kayak mirip, tapi kayak beda gitu. Oke. Kalau meneladani itu lebih ke step awal, Mbak. Step awal. Misalkan nih, Mbak punya dosen, ya kan punya dosen, doktur ya, doktur atau dokturoh gitu di sana. Setelah itu, dia tuh orang baik nih, meneladani dulu kan kita, aduh, pengen deh kayak dia gitu. Baru step awal, pengen kayak dia dulu. Setelah kayak dia, oh dia ternyata dosen, dia dihormatin orang banyak. Baru yang kelihatan doang, zohirnya tuh bagaimana. Nah, setelah itu, kok ngerasainnya asik ya. Setelah ngerasain asik, kita lama-lama cari tahu dia bagaimana, tumbuh rasa cinta. Ya misalkan tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu. Lah mau meneladani itu kan berarti kita step awal dulu. Saat kita tahu, baru kita ada tumbuh rasa cinta. Nah, cinta itu kan nggak pandang lo siapa ya kan. Gini, buat teman-teman juga, saya kan kemarin juga ngisi tentang talk show tentang cantik menginspirasi dan kecantikan atau cantikku menginspirasi gitu kan. Jadi saya juga share sedikit di sini bahwasanya perempuan-perempuan atau laki-laki kayak gitu kan, perempuan atau laki-laki gitu kan, dia nggak usah insecure dengan apa yang kalian miliki. Allah udah menciptakan semuanya. Kadang kita terlalu kurang bersyukur, kita insecure dengan apa yang kita miliki. Dalam artian, lihat selebgram, lihat artisku kinclong bener ya, glowing banget sih, aduh kok buluk banget ya, nggak mungkin dia suka sama aku, nggak mungkin aku dapetin dia. Misalkan kan rasa senang sama orang itu kan pasti ada ya kan. Nah, setelah itu kenalilah bahwasanya itu berarti kita nggak ridho apa yang Allah takdirkan kepada kita. Berarti kita nggak ridho. Nauzubillah, itu berarti kita sudah kufur nikmat. Kan kita nggak ada yang pengen kita kan juga nggak ada yang tahu kita tuh lahirnya mau bagaimana, muka kita mau bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Tugasnya kita kan ridho sama Allah ciptain atau enggak. Setelah kita ridho, bahagia tuh datang. Setelah kita bahagia datang, baru orang lain, kok lu bahagia banget sih dengan kayak gini? Baru mereka kan, misalnya kamu sama orang, gitu kan, dia karena dia cantik dengan kebahagiaannya dia, baru dia dipanggil untuk menginspirasi orang. Sama, kita juga bagaimana kita mensyukuri nikmat dulu, kita akhirnya bahagia, baru dia ngomong sama orang lain, itu namanya menginspirasi juga. Sama kayak meneladani, bagaimana Rasulullah sudah mempunyai pahit getirnya kehidupan, setelah itu bisa struggle dan bisa bertahan, juga setelah itu kita bisa meneladaninya gitu. Jadi meneladani itu adalah step awal, setelah itu mencintai. Sama kita harus love myself, love yourself, kita harus mencintai diri kita sendiri. Setelah itu baru kebahagiaan tercipta. Nah, orang-orang yang lihat itu adalah bahagia itu sebenarnya. Karena bahagia sebenarnya sederhana.
Kita bisa makan ayam, bahagia, posting nggak apa-apa. Kita misalkan dapat gaji segini, posting nggak apa-apa, bahagia. Bahagia bisa ikut seminar, ketemu kalian semuanya, itu juga bahagia. Bahagia bisa melihat Nabi, itu juga sederhana bahagia. Cuman kita nggak tahu porsinya kalau kita lihat, tapi itu artis kok bisa gini ya? Kita nggak tahu. Di balik mereka itu semuanya ada suntik kecantikan. Sakit loh, disuntik di muka, disuntik di mana, kita nggak ngerti perjuangannya mereka. Kan itu pekerjaan mereka. Kalau misalkan mereka nggak bisa cantik, nggak bisa, itu dia nggak laris, nggak dapat duit. Kita bersyukur, kita masih misalkan ada jadi guru, kita mudah kayak gini, bahagia kayak gini. Masih pelajar, masih di jalannya Allah, dapat kerjaan ini segala macam, syukuri apa yang ada. Karena Allah udah menciptakan, oh ternyata dia ranahnya kayak gitu, kondisinya kayak gitu, lingkungannya kayak gitu. Kalau dia nggak bisa ngikutin kemauan pasar, dia nggak laku. Jadi kita harus mikir apa yang Allah ambil dari kebahagiaan orang itu. Terus habis bayangin, kalau misalkan aku jadi dia, kayaknya nggak mungkin deh aku kuat. Misalkan dia followernya banyak, kita nggak tahu hujatannya apa aja. Mungkin kalau kita bakal sakit hati, aduh, nih orang omongnya murid nggak disekolahin apa ya? Nah, misalkan dikata-katain lah sampai kebanyakan orang-orang kan artis-artis misalkan. Saya juga pengamat Korea ya, karena saya juga K-popers. Jadi orang-orang sana kebanyakan memang ateis karena mereka ya lingkungan juga kerjanya benar-benar sangat-sangat workaholic ya, kerja terus karena kalau misalkan di sana nggak kerja nggak dihargain, nggak naik jabatan nggak dihargain kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada haters sedikit ngomong apapun, ya Allah nggak, karena mereka nggak punya iman, akhirnya ya udah, kayaknya aku nggak butuh lagi dunia deh, meninggal. Karena mikirnya aku meninggal udah kelar dunia. Bahkan juga di Jepang ataupun di Korea itu kan ada hari yang mana ada hari bunuh diri, dalam artian si Kanshen atau train di sana, kereta di sana itu tempatnya orang bunuh diri. Jadi bareng-bareng buat ketika lagi cepet-cepetnya kereta, mereka jatuhin diri. Ya karena mereka udah sarapan, kena dikit di PHK, dia nggak naik gaji, atau dia misalkan nggak PNS, dalam artian stres, dia ngerasa gagal di dunia, langsung meninggal. Dan dia nggak percaya ada kehidupan setelah di dunia, nggak percaya akhirat gitu. Makanya kita harus bersyukur, bangun, ya Allah, saya masih Islam, iman, saya masih di jalannya Allah. Harus bersyukur gitu. Dan kita harus minta sama ya Allah, selain ustul khatimahkanlah hamba, matikanlah hamba, wafatkanlah hamba dalam keadaan Islam, iman. Kayak gitu. Jadi ya nyambung lah ya buat poinnya. Gitu Mbak Faizah, Ustazah Faizah. Bisa di unmute Mbak, ininya masih di mute. Satu lagi mungkin. Boleh. Ngomongin tentang cantik tadi, apalagi zaman sekarang kayaknya banyak banget dari kaum milenial yang punya keinsecurannya sendiri gitu, kayak dikit-dikit insecure gitu kan. Teladan apa sih Neng yang bisa kita ambil dari sifat perilaku Nabi biar kita tuh nggak insecure lagi, mengobati rasa insecure itu lagi gitu? Oke. Boleh? Oke, jadi ini nyambung ya, kita kan bisa kemana-mana ya, namanya ngobrol. Saya tuh memang seringnya kalau ngobrol pasti kemana-mana gitu kan. Kalau misalkan dalam arti insecure, itu letaknya ada di kebahagiaan, ada di bagaimana kamu bersyukur atau enggak. Dari Rasulullah kita bisa meneladani Rasulullah tuh bersyukur banget. Rasulullah itu sudah jelas-jelas beliau itu adalah ahli surga. Sudah jelas-jelas kekasihnya Allah. Bahkan apa? Allah merintahin kita buat sholat. Allah nggak sholat dong. Maksudnya kali Allah sholat. Allah merintahin kita, hei kamu, hambaku, kamu kalau misalkan udah mampu, hajilah kau. Allah kan nggak haji. Kamu punya harta banyak, zakat, kamu zakat. Allah nggak zakat. Allah nggak zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kamu untuk bersolawat, Allah juga bersolawat. Pertama untuk dari Nabi, dari malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu Allah juga memerintahkan kita untuk bersolawat. Setelah itu baru hamba-hambanya untuk bersolawat Nabi. Nah, itu poin pentingnya dalam artian bagaimana Allah itu meninggikan Rasulullah, bagaimana Allah itu cinta mengatakan Rasulullah, kekasih benar-benar real, kekasih ya untuk untuk Allah. Terus setelah itu, tapi Rasulullah pernah merasakan lapar sampai di pakai batu di perutnya, sampai gunung ngeliat tuh kayak ya Allah, ya Rasulullah, engkau tuh kekasihnya Allah loh.
Ambillah dari semua apa perlu aku keluarkan isi dari perut bumiku untuk engkau. Enggak usah. Setelah itu Rasulullah juga apa namanya, pintu surga kalau bisa Rasulullah bisa masuk dulu, pintu surga akan dibuka ketika Rasul sudah masuk dulu, tapi Rasulullah masih nungguin kita sebagai umatnya. Dicari-cari sampai bilang ke malaikat Malik, ya Malik, saya merasa masih ada umatku di sini, masih ada yang di neraka, tolong dicari gitu. Ya Rasulullah, ada apa lagi? Sudah tidak ada Rasulullah. Di sini semuanya orang-orang yang buruk-buruk ya Rasulullah. Udah neraka paling bawah ya Rasulullah. Udah nggak ada. Setelah itu apa namanya? Enggak, masih ada. Coba cari lagi. Akhirnya malaikat Malik nyari lagi kan. Aduh, di mana nih gitu kan. Nyari. Ternyata yang paling bawah ada tuh, lagi disiksa habis-habisan sama malaikat. Setelah lagi disiksa, setelah itu langsung ini Allah tersisa ini Rasulullah yang tersisa ini doang nih gitu kan. Langsung malaikat Malik bingung, kenapa nih ini tuh orang yang nggak pernah sholat, ini orang yang nggak pernah bersyukur, orang yang nggak pernah apa namanya, orang yang pembunuh, penzina hebat, terus ya udah pantas mendapatkan apa yang dia dapat di neraka. Kok engkau malah menconteknya ya Allah, kau malah ngambilkan, setelah itu engkau bawa ke telaga Kausar, dimandikannya dia, dipeluknya orang itu sama Rasulullah. Malik, ini itu dulu waktu menikah, qablatul nikah, dia itu baca syahadat untukku. Dia bersaksi bahwasanya aku adalah rasulnya ketika dia menikah. Setelah itu langsung nangis majelis. Karena apa? Ketika dia sudah mengakui aku sebagai rasulnya, berarti dia umatku. Aku nggak rela kalau misalkan umatku disiksa. Langsung nangis semuanya kan, dibawalah dia ke pintu surga. Akhirnya Rasulullah buka pintu surga, masuk bersama umat-umatnya gitu. Itu Rasulullah aja, maksudnya makhluk Allah yang sudah sangat-sangat mulia masih bisa bersyukur apa yang dia dapat. Rasulullah tuh benar-benar zuhudnya, masya Allah, nggak hubudunnya, nggak kedonyan. Itu letaknya kalau dikurang bersyukur mbak, dikurang bersyukur dan kita sering dengar ke atas, dan macam kita ngeliat ke atas terus tanpa kita ngeliat ke bawah. Sesekali lah Samis, lihat tukang becak, lihat orang-orang sekitar, lihat orang-orang lihat ke panti asuhan, lihat orang-orang yang benar-benar kurang. Kita ya Allah ngelihat orang itu kita masih bisa jalan, ada orang yang nggak bisa jalan, ada orang yang apa namanya, kita tuh misalkan masih punya sepeda motor, ada orang yang nggak bisa beli apa namanya masih pakai sepeda, itu kan capek banget. Setelah itu kita pakai mobil, ada orang yang pakai motor doang kepanasan, kehujanan. Kita harus bersyukur, kita harus sering-sering lihat ke bawah. Jadi kalau misalkan sosok kita meneladani dari Rasulullah, dari bagaimana dengan apa hubungan dengan insecure kita, ya lihatlah bagaimana teladannya Rasulullah, bagaimana akhlaknya beliau, bersyukurnya sama Allah tuh tinggi banget gitu. Jadi kalau pengen lihat yang banyak, silakan kalian mampir di podcast saya ya, Farica hanya 3. Itu saya sudah bahas tentang konsep bersyukur, konsep bahagia, dan insecurity. Insya Allah bisa menjawab panjang lebar kayak gitu. Gitu. Oke, mungkin aku sedikit menyimpulkan ya, yang sedikit aja ya. Intinya meneladani itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Ya dari berbagai perilaku beliau, ya karena nggak ada yang buruk gitu kan. Rasulullah itu semuanya pasti baik, semuanya pasti sempurna gitu kan, nggak kayak manusia biasa gitu. Terus benar kata Mbak Fariha tadi, bahwa orang yang non-muslim itu nggak melihat agama kita, tapi melihat gimana perilaku kita terhadap orang lain, terhadap sesama muslim, atau bahkan ke yang non-muslim juga gitu. Kalau baik, jadi bukan ajaran Islamnya yang mereka ikuti, tapi kayak wow, ini perilakunya bagus banget ya, baik banget ya, ya kayak gitulah intinya. Jadi mereka tuh kayak agak luluh gitu loh hatinya, kok aku suka ya agama Islamnya, bagus banget, aku masuk Islam kan jadinya kayak gitu ya. Intinya akhlak lah yang diutamakan gitu kan. Ini ada sedikit kata-kata ya. Kata Dilan, rindu itu berat, biar aku aja.
takut dia nggak kuat. Tapi beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang, ya Allah, inikah rasa sakitnya sakaratul maut? Biarlah, karena ini berat, biarlah aku saja yang merasakan rasa sakit dari sakaratul maut itu. Yang nggak ada yang lebih berat daripada sakaratul maut, ya kan? Terus sedikit lagi, bermula dari ketidakikhlasan, tapi dari hati harus ada dong, harus ada niat. Aku nggak apa-apa, sok-sok nangis, pura-pura nangis. Tapi ada tuh di hati. Nah, bermulai dari ketidakikhlasan maksudnya bukan nggak ada niatan sama sekali gitu kan. Yang akhirnya akan membuahkan sebuah keikhlasan itu sendiri. Gitu. Selain itu juga ternyata cinta itu apa ya, kayak luas gitu ya, terus kayak banyak manfaatnya, tapi tanda kutip cinta yang emang benar-benar lurus di jalannya gitu kan, nggak belok kiri, nggak belok kanan gitu kan. Karena cinta itu yang membuat segalanya menjadi sukarela. Setuju atau enggak, tapi menurut saya sendiri itu emang membuat kita selalu melakukan apa yang kita suka dengan sukarela karena ada cinta itu gitu kan. Dan yang terakhir, sebenarnya saya sendiri sering merasa insecure juga sih, Mbak. Cuma ya udah, karena ada teladan kita Rasulullah SAW, beliau nggak pernah merasa insecure. Ya insya Allah dengan barokah bulan Maulid ini, semoga kita semuanya yang pernah merasakan insecure atau sedang merasakan insecure, semoga diganti dengan bersyukur, bukan insecure lagi. Oke. Alhamdulillah setelah penyampaian materi yang luar biasa barusan, dan pastinya teman-teman sekalian banyak mengambil ilmu dan pelajaran dari beliau. Tidak hanya sampai di situ saja, pasti dari teman-teman kalian akan timbul banyak pertanyaan, insya Allah. Oleh karena itu, mari kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dan saya berikan kesempatan kepada audiens sekalian untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan mengaktifkan mic dan kameranya, lalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan delegasi. Oh iya Neng, ini mau ditampung dulu atau satu-satu langsung? Satu-satu langsung nggak apa-apa sih. Oh oke, boleh. Ayo, siapa yang mau bertanya? Lewat chat dulu juga nggak apa-apa sih. Nanti dipilih sama moderator tuh Mbak katanya. Oke. Oke, sambil nungguin teman-teman buat kalau ada yang bertanya, menanggapi Mbak Faiza tadi bilang Mbak tuh kadang memang insecure gitu kan. Jadi gini Mbak, kita itu harus bersyukur apa yang Allah kasih kepada kita. Setelah itu akhirnya kita bahagia. Urusan misalkan Mbak Faiza, ini kita terang-terangan aja deh, belak-belakan aja. Misalkan saya suka sama laki, sama dia tuh suka gitu kan. Udah nggak usah mikir kalau misalkan, aduh aku kayaknya nggak cantik deh, dia kayaknya nggak mungkin suka sama aku. Nggak usah mikir kayak gitu Mbak. Karena apa? Itu tuh sudah Allah, aturannya Allah atau sudah bagiannya Allah untuk menggetarkan hati seseorang. Kan kadang kita lihat artis-artis lah, atau kita lihat idola siapapun, langsung kita mikir kayak, ih dia ganteng, enggak, dia tuh nggak ganteng, dia cantik, enggak, dia cantik. Berarti kan kita mereka kan kita nggak digetarkan hatinya sama Allah, ya kan? Jadi tugasnya kita sebagai seorang hamba, ya udah kita tuh amar ma'ruf nahi mungkar, setelah itu sholat Nabi yang banyak sama Rasulullah, gitu. Setelah kita sholat Nabi yang banyak, Allah suka, kita mau ngapain, ya udah Allah yang ngasih getaran hati, getaran jiwa,
untuk senang sama kita, untuk dimudahkan kita dalam mencari pasangan, kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kalau kita mikirnya cuman hal-hal dohir aja, aduh aku kayaknya nggak ini deh, nggak bakal disuruh sama dia deh segala macam, karena aku nggak punya ini, nggak punya itu, berarti kita sama aja kufur nikmat. Bahkan Allah tuh nggak suka kalau misalnya kita tuh menampilkan kesedihan kita. Berarti kita sama aja nggak seneng sama nggak syukur sama yang Allah kasih. Kamu nggak seneng toh aku sekolah kamu di Mesir, kamu nggak seneng toh aku sekolah kamu di Belanda, kamu nggak seneng toh aku kasih kamu ini nikmat segala macem. Nah kayak gitu. Kamu nggak suka toh takdir kamu tuh sebagai seorang seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa mikir, oh nanti kalau misalkan saya masih belum kaya raya gitu kan. Ya Allah, saya udah minta dari dulu, ya Allah, pengen saya kaya raya. Tapi Allah belum ngasih. Soalnya apa? Takutnya kalau Allah kasih kamu di saat ini kamu kaya raya, kamu sombong. Yang pertama, yang kedua kamu bisa zolim. Karena sifat kamu masih labil. Yang ketiga kamu polos. Mungkin bisa jadi kamu polos karena kamu ditipu sama orang. Nah, gitu. Jadi tuh Allah akan kasih semuanya yang pas. Apalagi misalkan yang misalkan hal-hal pernikahan lah. Teman-teman kita udah umur gini udah pada nikah sama kita kok belum ya? Apa aku nggak laku, apa aku ini, apa kurang cantik segala macam. Hey, kita nggak usah gitu. Allah akan ngasih sesuatu yang tepat sesuai dengan waktunya. Setelah itu Allah akan ngasih sesuatu kalau kita udah siap. Kalau waktunya udah tepat. Bukan yang cepet-cepetan atau segala macam. Banyak pertengkaran, banyak pertikaian, banyak perceraian setiap harinya. Itu karena apa? Ngikutin tren. Gitu loh, ngikutin tren sama nggak bersyukur apa yang dia kasih. Duh, bojoku kok nggak ganteng ya. Duh, bojoku kok nggak bisa ini. Dia ngelihat rumput tetangga, nggak mensyukuri apa yang dia kasih. Nggak mensyukuri, nggak saling melengkapi apa yang Allah kasih. Lah, pernikahan sebenarnya itu kan saling melengkapi. Nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Ya kan, saling melengkapi bagaimana, oh kamu kurang, kan kalau kita, makanya saya sering ngomong sama teman-teman juga, saya kan juga guru di sini ya, di Kesatuan Bangsa School, sering bilang sama muridku, kalau misalkan kalian udah nggak usah pacar-pacaran. Pacar-pacaran itu sejatinya apa? Cuman ngelihat kebaikan-baikan doang. Aduh, mau deh ngajak dia nonton, ntar aku yang bayarin. Aduh, mau deh ngajak dia makan, aku yang bayarin. Soal dia punya duit, padahal masih duit orang tua misalkan. Nanti kalau udah nikah, dia kan nggak mungkin minta duit orang tua. Setelah itu, aduh dia ulang tahun, kasih kue tart. Dia ngerti dia perjuangannya bagaimana. Terus setelah itu, aduh nggak enak deh kalau misalkan depannya dia masa aku kucel banget. Akhirnya dia sosokan gak mandi, sosokan hanya tampilan doang yang ditampilin, hanya keindahan doang yang ditampilin gitu. Bahwasanya, dia tuh baik tahu-taunya dia baik ke semua cewek, dia baik ke semua laki-laki juga gitu kan. Karena memang artinya dia baik, tapi itu dia baik ke ke yang lainnya gitu lah. Ya emang baik asing, cuman kita terlalu GR aja kayak gitu. Jadi kita udah nggak usah mikir dia suka sama aku atau enggak, Allah yang bagian getarin hati gitu. Getarin hati buat senang sama kita. Tugasnya kita udah perbaiki diri kita, akhlak kita sama kayak Rasulullah udah, karena nanti yang akan nolong hanya Rasulullah. Ketika kita nanti di akhirat, hanya Rasulullah yang akan nolong kita. Suami kita, istri kita, bapak, ibu, anak, kekasih, gebetan, selingkuhan, mantan, nggak bakal nolong kita. Cuma Rasulullah yang bisa nolong kita. Jadi cinta seperlunya aja kecuali sama Rasulullah sama Allah. Ya, kadang kan yang berlebih-lebihan itu memang menyakitkan ya. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Katanya nih, Assalamualaikum Kak, permisi mau tanya, namanya nih Sumimah. Bagaimana cara kita selalu merasa positif di tengah lingkungan yang tidak mendukung? Selalu merasa positif di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Ini menurut saya pribadi tidak mendukungnya karena apa ya, kan belum jelas ya. Oke, kayaknya aku nangkep deh. Tidak mendukungnya karena Mbak Sumimah. Halo Mbak Sumimah. Udah bisa. Dia nanyanya bagaimana agar kita selalu merasa positif di tengah lingkungan yang nggak mendukung gitu loh. Dalam artian lingkungannya dia itu mungkin dikatakan menurut dia buruk lah ya gini. Memang lingkungan itu adalah sangat-sangat lingkungan itu adalah sangat-sangat mendukung atau sangat-sangat berpengaruh dengan bagaimana kita. Berarti kalau misalkan Mbak Sumimah, siapa nih? Pokoknya Mbak itulah. Wait, namanya masih apa? Biar nggak salah nama nih. Iya benar Mbak Sumimah. Berarti kalau misalkan
Mbak Sumimah udah tahu bagaimana cara kita benar-benar bisa positif ngelihat orang lain, mestinya ngelihat lingkungan yang nggak positif, berarti dia udah tahu. Kalau udah tahu tugasnya dia ya udah mempertahankan aja, mempertahankan dan minta sama Allah terus untuk dikasih kekuatan. Jangan, ya Allah hilangkanlah bebanku, ya Allah hilangkanlah semua. Jangan, teman-teman jangan sampai doa, ya Allah hilangkanlah, ya Allah semuanya hilangkanlah, pokoknya hilangkanlah bebannya. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah kuatkanlah hamba dalam menjalani cobaan yang kau berikan. Setelah itu, kalau misalkan dia bagaimana untuk berpikir positif, ya husnudon sama Allah, berpikir positif sama Allah. Oh berarti Allah itu ngasih aku di lingkungan kayak gini, oh biar aku nanti mungkin bisa kasih tahu ya ke orang-orang. Mungkin Allah akan ngasih tugas kepadaku bahwasanya, hey, yuk kita bareng-bareng berbuat kebaikan kayak gitu. Karena apa? Kalau Allah kasih ujian kepada kita bisa ngelakuin, kita bisa menjalaninya, kemudian kita akhirnya soleh, atau kita bertakarub ilallah, takut sama Allah, kita dekat sama Allah, berarti Allah sudah ngasih derajat yang tinggi. Allah kan gampang tinggal gitu kan sebenarnya coba-coba kayak, aduh kangen nih sama Fariha misalkan, misalnya gini, kangen nih sama Mbak Sumimah gitu kan, tak kasih ini tak kasih cobaan gini, tak kasih lingkungan yang kayak gini. Dia bisa nggak ya buat ngejalaninnya? Oh ternyata mbaknya tetap kekeh, dia lagi berusaha, masih proses dalam hal kebaikan. Dia ridho sama yang Allah tetapin, dia positif, dia khusus sama Allah. Oh Allah berarti mau aku tuh untuk ini. Oh berarti Allah tuh pengen aku ini. Bukan yang berarti Allah nggak suka sama aku dong, bukan gitu. Tapi dia berpositif tinggi, husnun sama Allah. Setelah itu gampang. Mbak Sumimah lagi mikir kayak gitu doang. Mbak Sumimah lagi kayak gitu doang tuh udah Allah bisa gampang banget buat ngebalikin kayak seolah tuh nggak terjadi ya gitu loh. Itu bisa juga. Jadi Allah tuh sebenarnya tuh cuman kayak coba-coba, cuman ini masih ingat sama aku nggak ya gitu, sebagai Allah, sebagai Tuhannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukannya, kemudian setelah kita setelah itu kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, oh berarti kita tandanya derajat kita udah tinggi gitu loh. Allah udah senang sama kita. Kita lolos ujian. Jadi bagaimana kita untuk positif thinking, ya kita lihat baik-baiknya Allah, apa yang Allah kasih selama ini. Bersyukur. Gitu Mas Miman. Jadi jangan sampai kita mikir kita Allah Allah benci sama kita, jangan. Auzubillah. Kita harus mikir Allah ada alasannya kenapa kita di situ, berarti kita tuh harus benar-benar struggle, berarti Allah akan kasih pahala yang berlipat ganda sesuai dengan cobaan yang Allah kasih. Kalau Mbak bisa menjalannya dan Mbak lebih kayak lebih dekat sama Allah kayak gitu. Harus banyak-banyak bersyukur. Itu ya Mbak Sumima, bisa diterima ya Mbak Sumima, atau mau menyangkal? Oke, insya Allah ya. Bisa dilanjutkan Mbak Faiza? Oke, insya Allah bisa diterima ya. Terus yang kedua ini dari From El Sabir. Tapi kayaknya mau itu dah dipakai mic deh kayaknya. Soalnya nggak ada pertanyaannya di sini. Silahkan. Ini El Sabir. siapa namanya? El Sobir ya. Yang El Sabir. Ini saudara El Sobir mungkin mau menyalakan mic-nya atau nggak jadi nanya gitu. Atau bisa lanjut aja Mbak yang bawahnya sambil nungguin dia ini. Yang bawahnya ya. Oke. Assalamualaikum Kak. Nama saya Amelia Fitriani dari Universitas Wiraraja Sumeneb. Saya mau bertanya bagaimana caranya memotivasi diri sendiri agar bisa bangkit dan bisa berubah menjadi individu yang lebih baik. Gitu. Oh ya nih Mbak sambil yang di bawah. Ini mau umum kan? Bukan cuma perempuan doang kan? Laki juga bisa kan? Jadi kalau menjawab dari Mas Muzammil Al-Ghazali, ini tuh kalau setahu saya di tulisannya sih untuk semua kalangan gitu. Mungkin yang lebih dibahas dalam artian yang lebih nanya banyak kan perempuan, jadinya saya menekankan perempuan. Ya laki juga ya sih, saya juga menyebutkan ada lakinya juga kok. Itu Mas Muzamil. Ada ikhwannya kok banyak di sini.
Oke, untuk Mbak Amelia Fitriani, bagaimana caranya memotivasi diri sendiri agar bisa bangkit dan bisa berubah menjadi individu yang lebih baik? Oke, berarti Mbak pernah terpuruk ya. Kalau dari saya sendiri, ingat tujuan hidup, Mbak. Tujuan hidup bagaimana, kamu ngapain sih di dunia, mau ngapain aja gitu. Kalau dari saya sendiri, saya tujuan hidup mencari ridhonya Allah, habis itu melakukan apa yang sebagai seorang hamba, manfaat untuk orang lain, setelah itu nggak ngerugiin orang lain, itu tujuan hidup. Terus setelah itu kita harus tahu mengupgrade diri, tujuan hidup kita, mengupgrade diri, merestart diri, bagaimana niat kita di dunia, ya kan untuk bekal di akhirat ya kan. Jadi bagaimana kita untuk mempersiapkan itu semuanya, karena kita udah tahu bagaimana rukun iman, ya kan, bagaimana rukun iman, bahwasanya kita nanti iman kepada hari akhir itu penting banget. Dan itu nyata gitu loh, bahwasanya kita di dunia cuma kayak sekelibet doang. Bahkan nanti kalau misalnya kita bangun dari kubur, pas hari pembangkitan kubur, ketika itu ditanyain, hah, ada yang ngomong dunia kita pernah denger gitu. Jadi kayak bener-bener kayak tidur doang gitu loh. Jadi kita tuh kayak gak usah ngoyo sama dunia, gak usah kayak kubur dunia. Jadi kalau misalkan tujuan kita untuk akhirat, tapi tanpa kita menghilangkan dunia. Karena apa, kita tinggal di dunia, mau nggak mau, jadi gak usah mikir kayak, ya udahlah nunggu mati aja, dia kan hidupku di akhirat. Kamu nggak akan punya bekal gitu loh. Kita juga akan struggle hidup di dunia gitu. Allah akan mencabut nyawamu kalau kamu udah selesai rezekinya yang Allah kasih. Jadi tetap kamu cari rezekinya. Maksudnya cari usaha dulu gitu loh. Usaha dulu menjemput rezeki lah istilahnya. Bahwasanya memang rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kan kalau kita nggak usaha, males banget dong. Ngapain lo diciptain gitu kan. Nah terus setelah itu kalau untuk motivasi diri, pertama upgrade niat, upgrade tujuan hidup. Setelah itu kita poinnya ke akhirat, tapi kita tanpa meninggalkan dunia. Setelah itu insya Allah kita akan motivasi diri gitu. Apa yang kamu capai di dunia gitu. Bikin list lah, bikin list, tempelin di tempelin di dinding atau di lemari kayak gitu. Insya Allah akan motivasi diri. Tujuan kamu apa sih dunia? Oh, misalkan untuk hal-hal duniawi, aduh pengen dapat beasiswa ke sini ke luar negeri, atau pengen kaya raya tapi orangnya dermawan, pengen dapat ini, itu semua dipilih nggak apa-apa. Pengen punya mobil, pengen punya laptop, pengen punya ini, bahagian orang tua, ngajikan umroh orang tua kayak gitu, semuanya harus kita, masa kita nggak punya motivasi gitu kan. Kita pengen apa, listnya apa aja, misalkan pengen nyelesain Al-Quran, nyelesain master, S3, setelah itu baru dibarengin dengan kita bisa meneladani Rasulullah, bagaimana Rasulullah tuh memerintahkan kita juga untuk sering minta sama Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Libatkan Allah dalam segala hal. Kayak gitu. Terus setelah itu, setelah kita mempunyai list-list segala macam, kalau bisa list-listnya itu tuh lebih ke tujuannya ke akhirat. Dalam artian, nanti mau jadi ini, nanti tetap ada ngajarnya, biar ilmuku bermanfaat. Kita harus ingat, apa aja yang bisa masuk dalam akhirat, itu kan cuman dosa jariah, amal jariah, terus setelah itu doa anak soleh-solihah, sama ilmu yang bermanfaat. Itu dipikir lagi, bagaimana kita dapetin semua, dan kita bisa hidup enak di dunia. Kan kuncinya di agama. Kita beruntung kita punya agama Islam, agama yang Allah kasih kepada kita melalui Rasulullah. Ya itu. Jadi Islam itu mempunyai adalah agama yang mengatur semuanya. Pedoman hidup. Masih kurang lagi baca Al-Quran sama artinya. Ada hadis, baca sirah nabawiyah. Kurang apa sih kita? Kita cuma males doang buat baca Quran, buat baca sirah nabawiyah gitu. Sebenarnya udah ada tujuan, sudah ada pedoman hidup gitu. Cuma kita males aja buat belajar gitu. Maunya instan-instan doang. Ya kalau kamu cuma instan doang, pengen ini enggak semudah itu, Ferguson. Kita harus berjuang, kita harus benar-benar kita namanya di dunia, makanya kita kalau misalkan bayi lahir cengar, ada bayi lahir langsung ketawa, enggak ada. Karena tahu, udah nyaman di kandungan maknya, tiba-tiba lahir, ini dunia nih tempatnya sandiwara, tempatnya ujian. Jadi jadikanlah dunia itu sebagai tempat ujian, bukan tujuan. Gitu Mbak. Jadi insya Allah kalau Mbaknya sudah, maksudnya tadi yang saya katakan, Mbaknya sedikit mungkin bisa manfaat ya untuk Mbaknya, insya Allah deh. Kalau udah mengupgrade diri sama niat, insya Allah Mbaknya juga akan semangat lagi lah. Semangatlah buat hidup Mbak gitu. Mumpung masih Allah kasih kehidupan, kita mikir kita mau bawa apa di akhirat gitu loh.
Kayak gitu. Insya Allah Mbak akan termotivasi nih dengan diri Mbak sendiri. Kalau misalkan Mbaknya nggak termotivasi dengan diri sendiri, siapa yang motivasi? Misalkan saya ngasih kayak gini ngomong aja lewat sampai saya berbusa-busa. Tapi kalau Mbaknya masih galau, masih nggak mau berubah, ya susah. Allah nggak akan merubah satu kaum kalau kamu nggak merubahnya sendiri gitu loh. Kalau kaum itu nggak mau berubah, jadi memang harus ada effort, harus ada kita tuh kerja keras, mikir buat berubah deh gitu loh. Buat lo hidup enak kayak gimana? Mikir hidup enak sama mati enak juga. Gitu Bapak Iza. Oke, yang tadi yang sabar dulu ya, habis itu yang ini yang selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. terima kasih atas waktunya kepada moderator ya ngasih saya kesempatan dan juga terima kasih kepada Neng Faria yang luar biasa penyampaian materinya barusan. Sebelumnya saya perkenalan dulu mungkin ya sebentar. Nama saya Muhammad Sobrun Jamil. Saya salah satu santri Bata-Bata juga dan alhamdulillah sekarang lagi kuliah di Turki. Jadi saya perwakilan dari DPW IMABA Turki. Istanbul Mas. Ya di Istanbul. Dulu tinggal di Istanbul tapi sekarang udah pindah kota gitu. Mungkin langsung pertanyaannya Neng. Begini. Kan lagi ada yang viral banget nih tentang ini loh keputusan apa tentang Presiden Prancis itu yang Presiden Macron yang secara langsung menampilkan gambar karikatur Nabi Muhammad di sebuah gedung yang besar gitu. Nah ini kan artinya fenomena ini Nabi secara personal diserang dan juga kita sebagai umat Islam itu sedang dilecehkan seperti itu. Agar ini mungkin lebih biar lebih masuk ke temanya, mungkin saya pertanyaannya begini, gimana sih sikap kita atau tanggapan kita, misalkan selaku umat, yang pertama ketika ada terjadi hal-hal seperti itu, apakah memang harus marah dengan seemosional mungkin, ataukah apa diam atau memaafkan dan segala macam. Nah ini nantinya mungkin bisa digabung juga dirangkap dengan gimana kalau ada orang-orang atau netizen ini yang ngejulidin kita, itu kan bisa juga tuh. Kalau ada orang-orang yang ngejulidin kita terus ngeremehin dan segala macam, gimana sih teladan kita dari sifat dan perilaku Nabi ketika ada orang yang melakukan ya hal seperti itu gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya nih. Terima kasih. Oke. Tasyakur Ederim, Sobrun Jamil. Padahal di sana Abi ya. Soalnya saya sekarang di sekolah Turki kan. Jadi kesatuan bangsa kan memang itunya Turki. Jadi kalau melihat ini ya Macron yang lagi hits banget, saya udah curiga sih. Pasti nih ada yang mau nanya gini nih ntar gitu kan. Kalau dari saya sendiri, marah pasti. Tapi kan saya belum baca semuanya. Saya belum baca berita yang sebenarnya bagaimana. Saya hanya tahu apa yang ditampilkan sosial media. PR-ku adalah buat bagaimana aku bisa ngomong kayak gini, berarti kan aku harus tahu dia ngomong apa aja sih, latar belakangnya apa sih gitu loh. Biar kita nggak ikut-ikutan doang gitu loh. Jangan jadi orang yang cuma ikut-ikutan doang. Namanya sosial media, itu kan banyak netizen. Sosial media pertama, tempatnya kita pamer juga. Tergantung kita mau pamer yang baik atau pamer yang buruk. Jadi kalau misalkan kita main sosmed, gak usah baperan yang pertama. Ini maksudnya masih nyambung lah ya, gak usah baperan. Dalam artian, ya udah kalau misalkan dia mau pamer, biarin dia pamer. Orang memang sosial media tempatnya pamer, cuma tuh manfaat atau enggak. Kalau misalkan dia pamer untuk memotivasi, pamer dia, tapi niatnya dia tuh ternyata untuk bagaimana orang-orang biar baik, menginspirasi orang baik menjadi baik, itu berarti kamu dapat pahala. Niat siapa yang tahu? Cuma kita sama Allah yang tahu, gitu kan. Nah, terus setelah itu media juga banyak ada yang melebih-lebihkan juga. Nah, terus untuk masalah ini Macron, kalau dari sosial media sekarang, dia memang terbukti maksudnya bikin karikatur yang bahkan menjelek-jelekan Rasulullah. Terus habis itu juga mengatakan bahwasanya Rasulullah itu poligami hanya untuk nafsu semata. Nah, kita sebagai umat muslim yang udah tahu bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah berperangai, kita mesti nggak terima. Nah, kalau saya sebagai orang biasa, rakyat jelata ya,
saya marah, udah segitu aja. Habis itu doa, kasih dia hidayah. Oh, memang dunia mungkin udah mau akhir. Nah, kalau masalah kayak gitu, serahkan kepada yang berwenang. Dalam arti kita punya ulil amri, kita punya dubes. Ya, jadi biarkanlah orang-orang itu yang punya jabatan. Karena apa? Jabatan itu tinggi, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi dia amanahnya, semakin tinggi dia itu apa namanya tugasnya. Jadi ya kalau misalkan kita sebagai orang kayak gini, kita ikutin ulil amri juga. Dalam artian kita kalau ada namanya aspirasi, ya udah tulis surat. Atau kita juga berpendapat di sosial media atau bagaimana, tapi dengan etika UU ITE, maksudnya etika yang baik juga, nggak yang langsung lo kafir lo itu ini neraka. Kita nggak tahu, kita juga bisa masuk neraka atau surga, kita juga ngerti. Bener-bener apa namanya pentingnya itu adalah kita tuh etikanya, akhlaknya kita juga bersosial media dilihat, jangan sampai jatuhin kita berpendapat seperti ini. Urusan netizen mau dia, lo so alim banget lo, biarin dia setan. Ya, kalau misalkan ada orang so alim banget lo gini-gini, udah, gak usah dibalas. Makanya perlu buat kalian yang punya teman-teman toksik, teman-teman yang kayak aduh nggak penting banget dia, udah blok aja. Boleh kita buat ngeblok, boleh ada kan di tombol Instagram, di tombol Twitter buat blok orang ini. Udah dikasih opsi gitu, pakai aja. Gitu. Terus setelah mungkinnya gitu sambil minta sama ya Allah, semoga ada orang yang benar-benar sesuai dengan jabatan, sesuai dengan pekerjaannya dia, sesuai dengan kewenangannya dia, baca ini. Atau jauhin keresahan masyarakat. Nanti kalau misalkan semuanya udah semua satu keresahan, gini, kalau cuma keresahan cuma kita doang, ditanyain, kok cuma aku doang yang ngerasain, mereka enggak. Berarti ada yang salah dengan media itu. Tapi kalau udah masyarakat sudah merasakan keresahan, berarti ini ada yang salah. Setelah itu nanti pasti ulil amri atau pemerintah atau orang yang berwenang, dubes segala macam itu pasti tahu, dia langsung punya apa yang akan dilakukan. Kan dia punya kewenangan. Nah, kalau kita misalkan pakai Garnier gitu kan, misalkan perempuan atau laki kan Garnier buat laki perempuan ya, biar glowing, biar ini pakai produknya Prancis misalkan, kita boykot, aduh, eman kan kita misalkan mahasiswa, gua beli Garnier, ya Allah, nabung dulu biar glowing, masa mau gara-gara ini mau diboykot, mau dibuang, pasti eman gitu loh, itu juga nggak ada guna. Ya Allah, saya pakai ini kan bukan karena presidennya, ini kan karena manfaatnya dia juga bayar, ya Allah, pakai aja nggak apa-apa gitu loh. Terus lihat artis-artis yang misalkan dia Chanel, dia Louis Vuitton, kemudian produk-produk Prancis semuanya dia Gucci, dia taruh di bawah, dia juga mungkin mikir nggak bakal kuat bakar, itu mahal banget coy. Kita pikir pakai ini aja kayak aduh gua belinya berapa puluh juta, masa gua bakar, makanya dia belinya cuman ditaruh doang di bawah, dipoto. Makanya sampai ada yang bilang, tahu kan sekarang yang lagi ngehits gitu kan, banyak lah orang-orang yang di atas, yang dia cuman maksudnya kayak buang-buang barang-barang itu semuanya. Misalkan ada di TikTok, ada di Instagram yang viral gitu, cuman buang-buang doang di itu. Kalian pernah lihat nggak ada yang bakar? Enggak kan, cuman video dimasukin di dalam tong sampah doang kan. Eman, kalau aku pikir tuh kayak dipikir tuh, mungkin ini, kita tuh nggak usah percaya banget sama sosial media lah ya. Gitu. Terus kalau misalkan dari saya sendiri, marah pasti. Tapi untuk yang kayak boykot semua itu bukan hakku sih, bukan hakku. Jadi ya aku bisanya mendoakan, ya Allah, Rasulullah aja maaf gitu. Tapi aku nggak langsung memaafkan dia, dalam artian ya tetap dia kok gitu ya gitu kan. Berarti itu juga PR-ku sebagai orang Islam, bagaimana aku mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai gitu loh. Berarti kan itu ada yang salah sama individunya, ya kan? Ada yang salah sama someone, sama orang muslim. Mungkin ada orang muslim itu masih maksudnya pentingnya akhlak, pentingnya orang lain itu tuh benar-benar nyata, dalam artian dia nggak ngelihat Al-Quran, dia nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis, nggak mempelajari agamanya kita, tapi dia kan ngelihat orang Islamnya kayak apa gitu loh. Nah kalau kita akhlaknya udah kayak gitu, ternyata kok dipandang buruk, berarti kan ada yang salah sama kita, maka kita harus perbaiki. Jadi kalau ini untuk mengevaluasi diriku sih sebenarnya kayak, oh berarti aku harus kayak gini nih, bagaimana mencerminkan Islam yang benar-benar damai, Islam yang Allah, ya Rasulullah ajarkan. Karena apa? Selama ini kan Islam juga terkotak-kotakan, ya kan? Islam itu kan ada yang ini, ada yang itu, bahkan sama Islam malah ngatain kamu kafir. Kamu kalau nggak jenggotan, kamu bukan umatnya Rasulullah. Kamu kalau misal nggak pakai congklang, kamu bukan umatnya Rasulullah. Kamu kalau misalkan jilbabnya nggak gede, kamu bukan orang muslimah, kamu bukan solehah.
Kita nggak tahu akhir hidup seseorang, nggak boleh menjudge by the cover. Yang tahu hati siapa sih kalau bukan Allah sama kita doang, ya kan? Jadi emang harus hati-hati. Jadi gitu Mas Sobrun Jamil, kalau untuk kalau misalkan untuk hal kayak gini sebagai orang awam ya berpendapat boleh, karena kita juga di negara demokrasi berpendapat, tapi sesuai dengan etika. Biar setelah itu kalau misalkan kita udah etikanya bener kok masih ada yang nyinyir, ada yang julitin, blok aja, kayak nggak usah digubris. Kalau misalkan kita gubrisin dia, kita pancing emosi, sama aja kita kayak mereka, sama aja kita kepancing. Apa bedanya kita sama mereka yang netizen julid kayak gitu. Setelah itu insya Allah Allah akan menyampaikannya kepada kepada yang berwenang, baru ada keputusan. Nah setelah keputusan ya udah, itu berarti ulil amri kita mempunyai ulil amri yang bisa bertanggung jawab. Nah jadinya ya udah ngikutin aja gitu. Jadi nggak usah yang ikut-ikutan marah, ngata-ngatain kita sama aja, ngata-ngatain kita rugi. Kita udah ngatain miso-miso semuanya, udah habis tenaga kita, dosa iya. Mereka nggak dengerin lah. Apa hubungannya kita sama Pak Macron ya kan? Kita nggak sampai Perancis suaranya gitu loh. Jadi ya serahkan yang berwenang kayak gitu. Jadi tugasnya kita ya bagaimana kita menunjukkan lagi, jadi introspeksi, nunjukin Islam yang rahmatul alamin, Islam yang indah, Islam yang damai. Pasti ada yang salah dalam kenapa mereka tuh Islamophobia gitu. Mereka takut sama Islam. Nah, PR juga bahwasanya di garis bawah lagi, teroris itu bukan Islam ya. Teroris itu bukan Islam, itu bukan agama. Itu bejat itu. Sebel saya sama teroris. Soalnya membunuh Syekh Adnan. Kalau kalian tahu Syekh Adnan Al-Afyuni, saya soalnya kenal deket sama beliau. Saya kemarin di Indonesia World Study Forum, saya juga benar-benar mereka tuh orang-orang sufi, orang-orang yang tidak cinta sama dunia, orang-orang yang benar-benar meneladani Rasulullah, itu adalah sasaran teroris. Ya. Jadi kita memang harus doa sama Allah, semoga ulama-ulama kita dijaga sama Allah, kita juga bisa meneladani beliau-beliau, karena almarhum man ahab ya. Jadi kita tuh akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Kita senang sama ulama, kita senang sama Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah nanti. Gitu. Itu Mas Sobrun Jamil bisa diterima ya. Itu pendapat saya seperti itu. Karena kalau kita misalkan mau marah-marah, mau memboikot, ya rugi ya kita nggak didengar sama mereka. Kita kan nggak punya kekuatan banyak kayak gitu kan. Influencer bukan, artis bukan, pejabat bukan, ya kan? Ya tugas kita sebagai sebagai rakyat ya menyalurkan aspirasi aja. Ya nanti udah ada yang ngatur semuanya. Itu ada lagi, gitu Mbak Faiza juga sebagai Mbak moderator. Udah sampai mana-mana ya kita ya. Sampai jam berapa sih kita? Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ditutup nih. Nunggu ya, Pak. Bentar. Mungkin Oh, ada nih, Jember. Assalamualaikum, Neng. Perkenalkan, perwakilan dari Imaba Jember. Saya mau bertanya, akhlak yang baik itu bisa diperoleh dari mana sih? Apakah akhlak yang baik itu dapat diperoleh dari bawaan ataukah diperoleh dari sesuatu yang kita usahakan? Meningkatkan usaha yang keras. Oke. Terima kasih. Ini ada dari Mas Miftahul Gufron dari Imaba Jember. Kalau akhlak itu bukan bawaan ya. Akhlak itu sesuatu yang kita perjuangkan. Saya juga masih memperjuangkan akhlakku gitu loh. Masih memperjuangkan bagaimana akhlakku seperti Rasulullah, dalam artian gak nyakitin, sesuatu yang gak ngerugiin orang lain gitu loh. Jadi itu akhlak itu sesuatu yang masih proses, masih loading, dan diperjuangkan sampai akhir hidup. Karena apa? Kita nggak tahu bahwasanya akhlak kita baik atau enggak kan orang lain yang niru. Tugas kita kan berusaha. Kalau akhlak dari bawaan, gimana ya kalau akhlak dari bawaan tuh? Rasulullah juga proses itu. Rasulullah juga pernah maksudnya dalam kecewa, pernah. Tapi kan akhlaknya dia sampai nggak marah. Tahan. Ada perang batin dalam ini, perang batin. Ketika Rasulullah dilemparin kotoran, dilemparin batu, dalam hati ya normal manusia,
tetap kayak marah dikit lah, kayak ya Allah, kok cobaannya kayak gini. Habis itu langsung ini lagi, Allah nguatin lagi. Itu proses, semuanya nggak ada akhlak yang turunan. Enak banget ya akhlak turunan. Jadi kalau akhlak itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan sampai sekarang dan masih proses, masih ongoing. Nah, kita mempunyai pedoman, kita bisa buka lagi Al-Qur'an, bisa buka lagi Sirah Nabawiyah, kita bisa buka lagi kajian-kajian atau hasil dari pengajian, atau misalkan kita itu hasil mondok kayak gitu kan. Ada Arba'in Nawawi, ada Nashaitul Ibad, kemudian ada Bidul Bidayah, itu kan banyak kitab-kitab yang pernah yang anak pesantren ya. Bisa lah kita buat lihat lagi gitu kan, apa yang Ustadz kita ajarkan, kayak kita ajarkan kepada kita. Kenapa juga sampai sekarang masih ada pelajaran akhlak tasawuf, masih ada pelajaran di agama, masih ada pelajaran di SMA, di kuliahan juga masih, di pondok apalagi, tentang akhlak terus. Berarti itu bukti bahwasanya akhlak itu bukan nasab, bukan keturunan. Akhlak itu adalah sesuatu yang masih kita perjuangkan. Bahkan orang yang mengajarinya, yang kiai itu pun ustadz-ustazah yang ngasih atau guru yang ngasih tentang ngasih tentang bab nikah kan, bab akhlak. maaf, oleng tentang bab akhlak kayak gitu kan, semuanya tetap ada akhlaknya. Itu berarti bukti bahwasanya sekarang masih eksis dan masih kita perjuangkan. Orang yang ngomong pun masih untuk berjuang untuk berakhlakul karimah gitu. Sama-sama sih berjuang gitu Mas Gufron. Jadi nggak ada akhlak yang instan, buktinya sampai sekarang masih dipelajarin, masih diingetin terus, karena sebagai muhasabah diri, saya juga ngomong kayak gini juga berlaku untuk saya juga harus menjadi orang yang berakhlak. Gitu. Karena orang lain melihatnya akhlaknya kita bagaimana, bukan kita prestasi gimana, tapi akhlaknya dia gimana. Orang berprestasi tapi dia nggak berakhlak atau akhlakos ya sama aja. Dia ngaji di mana tuh, dia belajar di mana kok bisa dia tuh orang yang berilmu tapi kok nggak berakhlak gitu loh, ada yang kurang gitu. Itu Mbak Faizah juga bisa dilanjut. Oke. Karena waktunya sudah berarti tidak bisa menerima lagi ya pertanyaannya. Oke. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab barusan, artinya berakhir pula acara kita pada kali ini. Akhir kata dari saya juga mewakili panitia. Banyak-banyak terima kasih kepada pemateri Neng Farihah atas waktunya dan ilmunya. Semoga senantiasa disehatkan dan selalu bisa menginspirasi santri-santri Nusantara yang terus meneladani Nabi dari hati. Terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah mengadakan webinar Imaba Putri Imaba maksudnya. Pada kali ini, semoga Allah membalas pengabdian panitia sekalian dengan ribuan kebaikan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu bermanfaat dan barokah dari webinar kali ini. Untuk menyempurnakan paripurna acara, marilah kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tingkah dirasa kurang berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Semoga manfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.